Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026 dari kelas Jaringan Komputer E. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama adalah ingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu collision domain. Collision domain adalah kumpulan dari perangkat lokal area network di mana frame dapat bertabrakan atau collide satu sama lain pada media yang sama. Lalu, apa itu broadcast domain? Broadcast domain dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Lalu, berikut adalah cara menentukan collision domain. Cara menentukan collision domain terdapat 3 cara. Yang pertama adalah seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Yang kedua, setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain. Dan yang ketiga adalah setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Lalu bagaimana cara menentukan broadcast domain? Menentukan broadcast domain juga terdapat 3 cara. Yang pertama adalah setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Yang kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan yang ketiga, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Lalu langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pada gambar ini, kita akan menghitung berapa jumlah collision domain dan broadcast domain. Melihat dari poin-poin yang telah saya bahas untuk menentukan collision domain, yang pertama adalah seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Kita lihat pada gambar ini terdapat dua hub. Ini sini ada satu hub yang merupakan satu collision domain, dan di sini juga terdapat hub. Lalu poin yang kedua adalah setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain. Maka di sini ada dua switch yang terdapat pada gambar ini. Ini adalah switch dan ini juga switch. Jadi collision domain terdapat pada titik ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu poin yang ketiga adalah setiap port pada router adalah collision domain. Di sini terdapat router. Jadi collision domainnya ada di sini. Setelah itu kita akan menentukan broadcast domain pada gambar ini. Pada poin pertama, broadcast domain. Poin pertama adalah menentukan broadcast domain, yaitu setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Maka dapat kita tentukan bahwa di sini terdapat, sebentar, saya ubah warnanya terlebih dahulu. Ya, ubah dengan warna hijau. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat router, yang berarti terdapat satu broadcast domain. Lalu poin yang kedua adalah satu switch adalah
satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa ada satu broadcast domain yang terjadi. Dan di sini juga terdapat broadcast domain. Lalu poin yang ketiga adalah satu hub adalah satu broadcast domain. Dan di sini ada broadcast domain yang dimana terdapat hub di dalamnya. Dan di sini juga demikian. Namun karena hub mengirimkan data kepada switch, maka dapat disimpulkan bahwa di sini hanya terdapat satu broadcast domain di antara hub dan switch. Begitu pula di sini. Berarti dapat disimpulkan bahwa collision domain pada gambar ini terdapat 9 dan broadcast domain-nya terdapat 3. Itu adalah pembahasan pada soal yang pertama. Lalu kita akan melanjutkan pada soal yang kedua, yaitu tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Melihat dari gambar ini, menurut saya terdapat 2 topologi di dalam gambar tersebut. Yang pertama adalah topologi star, di mana terletak pada switch dan hub. Dan yang kedua di sini. Kemudian saya menemukan satu topologi lagi, yaitu topologi tree, di mana terletak pada seluruh perangkat yang tersusun di sini. Ini adalah topologi tree. Lalu, apa itu topologi star dan topologi tree? Saya akan menjelaskan apa itu topologi star. Topologi star atau bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star. Dan yang kedua adalah apa itu topologi tree? Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan dari topologi star yang pertama adalah dapat dipakai pada banyak komputer server dan klien. Yang kedua, sangat ringan dalam maintenance. Yang ketiga, speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Yang kelima, mudah dalam pengembangan. Dan yang terakhir, tingkat keamanan jaringannya tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, banyak kabel yang dibutuhkan. Yang kedua, hub atau switch perlu perawatan. Yang ketiga, lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Dan yang terakhir, biaya membangun jaringan lebih tinggi. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya adalah yang pertama, memiliki jaringan yang lebih besar. Dan yang kedua, mempunyai akses segera. Yang ketiga, memiliki keterbatasan titik. Dan yang keempat, memiliki manajemen data yang baik. Setelah itu ada kekurangannya. Yang pertama, dapat melumpuhkan semua jaringan. Dua, pengelolaan yang tergolong sulit. Yang ketiga, biaya yang lebih banyak. Dan yang keempat, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Lalu kita akan membahas soal nomor 3,
faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Yang pertama adalah biaya, yang kedua kecepatan, yang ketiga ukuran, dan yang keempat adalah konektivitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.